Sebelum kita lanjut, silakan subscribe agar channel ini terus dapat memberikan manfaat bagi para penonton. Sirkuit Internasional Mandalika adalah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Ke Mandalika, di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini menjadi tuan rumah dalam ajang balap MotoGP musim 2021 dan sekaligus merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia dalam penyelenggaraan MotoGP. Mengutip kemenparekraf.go.id, sambil menanti berlangsungnya perhelatan balap motor kelas dunia tersebut, berikut fakta-fakta menarik sirkuit Mandalika. Pukul 1.17 tikungan, 40 garasi. Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,31 km dan total 17 tikungan. Area paddock atau garasi untuk tim balap mencapai 40 garasi. Garasi-garasi tersebut dibangun secara permanen dan di bagian atasnya terdapat ruang pers dan liputan. 2. Hampir rampung. Pada akhir Mei tahun 2021 pembangunan sirkuit Mandalika telah mencapai 70%. Pekerjaan servis road yang sudah teraspal sekitar 4.230 meter dari total 8.120 meter. Pengaspalan lapis pertama ACBS di main track juga sudah mencapai 4,3 km dari total 4,3 km. Selain pengaspalan, ada juga pekerjaan lain yang dikerjakan secara bersamaan, yakni pengaspalan AC binder service road, penghamparan gravel bed, proses fabrikasi dan pemasangan concrete barrier dan pagar debris fence, serta pitwall geoboard. Selain itu, ada juga pengerjaan landscaping pohon dan rumput, pekerjaan drainase permukaan sirkuit, dan pekerjaan fondasi borepile bangunan race control. 3. Aspal dari Inggris. PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) mendatangkan aspal khusus dari Inggris untuk lapisan paling atas trek. Sementara itu, lapisan aspal bagian bawah trek adalah asli buatan Indonesia. ITDC juga mendatangkan pagar pembatas yang berisi angin untuk di pinggiran sirkuit langsung dari Jerman. Namun untuk komponen lainnya, sirkuit Mandalika tetap mengandalkan produk buatan lokal NTB. Salah satunya batu kerikil untuk gravel sirkuit. 4. Menampung banyak penonton. Sirkuit Mandalika dapat menampung hingga sekitar 195.000 penonton saat situasi normal atau tidak dalam keadaan pandemi COVID-19. Sementara di tengah pandemi diperkirakan hanya dapat mencapai 114.000 penonton. Perhitungan ini didapat dari rincian 40% penonton lokal, dan sisanya adalah wisatawan mancanegara selama 3 hari gelaran MotoGP berlangsung. 5. Masuk kalender MotoGP 2022. Rencananya sirkuit Mandalika siap menggelar ajang balap MotoGP pada 2021 namun batal dan diundur menjadi 2022. 6. Masuk kalender Superbike WSBK 2021. Sebelum menggelar MotoGP, sirkuit Mandalika akan digunakan terlebih dulu dalam ajang balap Superbike World WSBK. 7. Selesai Juli tahun 2021. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno menargetkan sirkuit Mandalika selesai pada Juli tahun 2021. Sehingga nantinya akan siap menyelenggarakan Superbike World pada awal November tahun 2021. 8. Dikelilingi kawasan wisata. Kawasan Mandalika digadang menjadi Bali baru dan kawasan ekonomi khusus, membuat Mandalika banyak nilai lebihnya. Selain dapat menikmati ajang balap motor bertaraf internasional, kita juga bisa menikmati tempat wisata yang ada di sekitarnya. Mulai dari Bukit Merese, Pantai Tanjung Aan, Pantai Seger, Pantai Kuta Mandalika, Pantai Gerupuk, hingga berkunjung ke Desa Adat Sade dan Desa Adat Ende. 9. Bantu ekonomi kreatif. Diperkirakan dengan gelaran ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika, dapat memberikan efek baik bagi sektor ekonomi kreatif sekitar. Sekurangnya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 7.500 orang dan memberikan tambahan investasi lokal hingga 150 juta dolar Amerika.
Ajang MotoGP diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia hingga 300.000 orang per tahun. Bahkan, pencapaian ini tentunya diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan sport tourism unggulan di kawasan Asia.